Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhasan Mutawakil Alallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Unzah, yakni Bapak Dr. Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dan selaku dosen pengampuh mata kuliah Teori Sosial, dan segenap jajaran dosen tetap Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial Auguste Comte. Yang pertama yaitu biografi Auguste Comte, yaitu dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Nama sosiologi ditemukan pertama kali oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857, dan nama aslinya adalah Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte. Dan beliau juga anak seorang bangsawan dari keluarga berdarah Katolik, dikenal dengan sifat pemberontakan dan keras kepala. Sosiologi semula akan diberikan nama fisika sosial, namun diurungkan karena istilah tersebut telah digunakan Saint-Simon. Jika sosiologi diarahkan pada kehidupan masyarakat, maka sorotannya diarahkan pada struktur statika sosial dan proses-proses dinamika sosialnya. Dan juga di sini ada konteks sosial atau lahirnya teori Auguste Comte. Yang pertama yaitu teori sosial klasik dimaknai sebagai konsep yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan. Konsep dasar sosial dikenal sejak abad ke-14. Comte sangat menekankan penggunaan paradigma positivisme dalam mengkaji masyarakat. Menurutnya, untuk mempelajari masyarakat, setiap pengamatan yang dipakai pada ilmu alam untuk mempelajari gejala-gejala sosial. Seiring berjalannya waktu, tokoh sosiologi terkenal lainnya seperti Emile Durkheim juga diakui sebagai pelopor studi sosial sebagai disiplin ilmu akademik. Dan yang selanjutnya yaitu teori sosial Auguste Comte, yang terbagi menjadi beberapa konsep dalam teori sosial Auguste Comte. Yang pertama yaitu positivisme, dan yang kedua dinamika sosial, yang ketiga tahap perkembangan, dan yang keempat hukum 3 tahap, dan yang kelima masyarakat statik dan dinamis. Dan yang seterusnya yaitu ada sosial statik dan sosial dinamik. Statika sosial adalah teori tentang dasar-dasar masyarakat, sedangkan dinamika sosial adalah teori perkembangan dan kemajuan sosial, yaitu ada 3 hukum tahapan, yaitu fase teologis, yang kedua fase metafisik, yang ketiga ada fase positivisme, hukum hierarki ilmu pengetahuan, dan hukum korelasi kegiatan praktis, dan yang ketiga ada hukum korelasi emosi. Dan yang seterusnya ada metodologi. Metodologi yaitu ada filsuf asal Prancis ini menggunakan aliran positivisme sebagai landasan metodologi ilmiah dalam studi sosial. Menurut Comte ada 3 tahap perkembangan manusia, dengan tahap positifisik sebagai puncaknya. Tahap tersebut melibatkan tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Metodenya melibatkan pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Dan yang seterusnya ada unit analisis yang digunakan. Unit analisis yang digunakan untuk memahami masyarakat bersifat makro dan holistik. Comte berfokus pada masyarakat secara keseluruhan dan perkembangan sosial melalui pendekatan yang ilmiah dan sistematis. Dan yang selanjutnya ada jenis realitas.
Realitas sosial dipahami dalam konteks positivisme yang menekankan penggunaan metode ilmiah dan pendekatan empiris untuk memahami masyarakat. Di sini juga ada beberapa jenis realitas yang muncul dalam teori sosial klasik Comte. Yang pertama ada realitas teologis, dan yang kedua ada realitas metafisik, dan yang ketiga ada realitas positif, dan yang keempat ada realitas sosial struktural, dan yang kelima ada realitas evaluoner. Dan yang selanjutnya yaitu ada bias atau keterpihakan. Beberapa aspek yang dapat dianggap sebagai bentuk bias atau keberpihakan dalam teori sosial Comte yaitu ada positivisme dan bias saintifik. Dan yang kedua ada hierarki ilmu dan dominasi sosiologi, dan yang ketiga ada bias evaluasi sosial atau hukum 3 tahap, dan yang keempat ada konservatisme sosial dan bias gender, dan yang kelima ada bias eurosentris dan imperialisme tersemi, dan yang keenam ada reformasi sosial yang elitis. Dan yang selanjutnya ada mazhab. Dari beberapa uraian sebelumnya dan dengan melihat metodologinya, jelas bahwa Auguste Comte dalam mengembangkan teori-teorinya berada pada mazhab Galilean, karena dalam kajiannya menekankan pentingnya metode ilmiah yang melandaskan pada pengamatan empiris dan eksperimen untuk memperoleh pengetahuan yang kuat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding ding ding.